tuh bertemu dengan ibunya. Dia Dia nggak nangis ya? enggak, Suaranya bergetar. mohon bertemu dengan Dia dalam pikirannya gitu ini dia sudah Heil ini sudah menewaskan satu nyawa orang gitu yang tidak bersalah. Makanya dia membalasnya dengan cara yang lebih brutal. Tapi kan bapak itu mendapatkan ini lagi VVIP nggak sih? Tapi bisa jadi dia menghapus connect in dan meluncurkan aplikasi baru. Itu Endingnya aku melihat di media sosial. iya apa? Iya apa? Apa yang kamu lihat? Ngatain drakor, ngatain aja nggak sih? Ini akhirnya kita kembali lagi di drakor Honor paruh kedua ya dari episode 7 sampai episode 12. 우리가 간절히 필요했던 그런 사람이 되어주고 싶었어. 당신 잘못이 아니야. 못 믿겠어? 우리가 대신 싸워줄게. Nah, untuk informasi di awal drakor ini bisa ditonton di mana, Mel? Ya ada ingat. Di aplikasi View dan Video, tapi nanti boleh dikoreksi ya kalau kita salah. Langsung saja kita bahas apa ya, adegan dulu mungkin. Boleh ya Boleh. tambahan adegan. Favorit nih yang di paruh kedua ya, Meli mau yang mana? Adegan yang menegangkan menurut kami itu yang pas Shinji masuk ke ruangan yang rahasia yang banyak itu, yang gelap. Terus Ruang data itu ya? Iya, ruang data. 그때 활성화 될 거예요. 다 됐어요. 좋아. 지금쯤이면 백대지도 않았을 거야. 넌 당장 출발해. Terus siapa tuh? Nayong pengalihin perhatian di ruangan konferensi pers itu. 이 도시에서 가장 위험한 사람은 그 누구보다 대표님 같은데요. 혁신이라는 건 원래 낡은 관습에서 가장 위협적인 법이죠. Yang Ketegangannya. detik-detik peretasan itu Iya. ya. Oh ya, terus misi penyelamatannya detektif itu. Itu ya. Ada lagi? Sama adegan yang Rayong tidur sama Minso kayak ditok anak sama ibu Iya, gitu. betul. Nah itu. 같이 가주세요. 그거면 돼요. Udah itu. Oke, udah. Pertemuan Minso sama Rayong. Iya, Rayong. Rayong di penjara. Itu bukan diskusi, obrolan mereka berdua sih. Terus sama sebenarnya ada kalimat dari Minso itu ya untuk meminta Rayong itu menemaninya entah sampai kapan itu. Kan belum tahu kan, katanya dia sampai seumur hidup dia ya. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Ya, itu aja. 악에 별탈 없이 있었으면 됐어. 그거 보고 싶어서 온 거야. 우린 부모 자식 사이인데 참 할 얘기가 없네요. 그쵸? 대충 시간 다 됐어요. 갈게요, 그만. Aku yang siapa namanya tuh Hyunjin sama suaminya Iya. yang tidak jadi bercerai. Iya. Kan mereka tuh benar-benar siap memulai dari nol gitu ya untuk tantangan pernikahan mereka. Akhirnya mereka berhasil melewati ujian pernikahannya itu. 나랑 헤어지지 말아주라. 혹시 내가 전에 한 말 때문이면 내가 까불었어. 당신을 잃는다는 게 어떤 건지도 모르면서 헤어져도 아무렇지 않을 것처럼, 괜찮을 것처럼. Dan ada yang highlightnya Minso ngomong sama Rayong, kita ini ibu dan anak ya, tapi kita nggak punya topik pembicaraan. Nah itu ngena banget. Selebihnya sebenarnya drakor ini tuh bisa kita ambil apa ya, hikmahnya dari
berbagai macam sisi gitu lah, yang kayak hubungan ibu dan anak, terus itu ibu dan anak antara Shinje dan ibunya, hubungan Pak Sutri yang memang ya rumah tangga itu idealnya gitu kan, selalu ada ujian dalam apapun gitulah, tapi mereka memilih untuk tidak mengakhiri dan memilih memulainya dari awal. Terus kalau di bagian Rayong ya itu pembelajaran, ternyata mengakui luka di masa lalu itu ya tidak seburuk yang dia bayangkan gitu. Jadi kayak kita diajarkan, karena kan kadang-kadang kita lupa ya, kita nih kayak malu gitu mengakui hidup kita di masa lalu. Memang itu adalah aib, tapi kan dengan kita mengakuinya kita jadi lebih plong untuk melangkah depannya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian mungkin aktor kali ya. Mungkin bergeser. Siapa nih? Kami masih di Rayong, Ayo. tapi kalau yang cowoknya kayaknya siapa sih deh? Karyawan dari LNG yang pintar ngotak-ngatik itu. Peratas itu ya? Peratas itu. Keren gak? Oke, itu aku nggak tahu ya yang namanya Dojun Namanya itu siapa yang sih? dia atau pengawalnya. Soalnya ada yang sering disebut itu Dojun. Ini nah, Oh, Dongjae. Dongjae. Nah, Dongjae. itu berarti dia Iya. itu. Sama satu lagi yang jadi Minso. Oh ya, Han Min So. Iya, rasanya itu Betul, kayak betul. sakitnya, Betul. kayak udah ada berharga gitu. Aku ya ternyata aku bergeser di paruh kedua ini. Aku suka Hyunjin karena perkembangan karakter dia itu sangat kuat ya. Kemarin kan kita sempat berharap nih Iya. dengan adanya perkembangan karakternya Hyunjin. Ternyata dia di sini membuktikan kalau dia setelah dia berduka itu yaudah dia memang bangkit dan memulai hidupnya itu dengan bijak gitu. Malah menurutku di paruh kedua ini Hyunjin itu jauh lebih dewasa daripada teman-temannya yang dua itu. Sama aku juga highlight karakternya si Minso karena dia tuh benar-benar merepresentasikan anak broken home ya, yang dia memang nggak tahu bersikap gimana ketemu ibu kandungnya, setelah tahu ayah kandungnya adalah orang yang tidak benar gitu kan, jadi kayak serba salah keadaannya dia. Makanya emosionalnya dia yang mau dimunculin itu dia bingung, mau senang tapi dia masih berduka, masih marah. Itu benar-benar dia merepresentasikan keadaan emosional dia yang nggak tentu arah itu. Sama aku juga ternyata aku lebih suka si detektifnya juga, Fu Son Kyu, suaminya Hyun Jin. Di sini dia benar-benar memberikan pembelajaran yang nggak cuma untuk para suami-suami gitu, tapi para laki-laki. Jadi kayak dia tuh memberikan ini loh, suami itu ada kalanya ngalah gitu. Kita kok ngomongin ini ya, Ya, belum berubah tangga pelajaran kan jadinya. menurunkan ego itu bukan berarti kayak menurunkan harga diri gitu kan. Ternyata dengan dia menurunkan egonya malah justru menjadi penyelamat rumah tangganya gitu. Jadi untuk semua laki-laki gitu kan yang ada di muka bumi ini bisa Sami. sih. Dan untungnya tuh dia ketemunya si Hyunjin yang memang kalau dia lagi ada masalah tuh agak labil ya. Dia memutuskan secara spontan uhui, tapi dia pada akhirnya dia dewasa gitu dan dia sadar ternyata aku nggak bisa ya kehilangan suamiku gitu. Jadi akhirnya dia menurunkan ego juga. Jadi kayak kombinasi yang benar-benar melengkapi gitu. Itu sih kalau aku. Kak Indah. Kalau aku Kang Shinje ya. Kang Shinje. Momen dimana karakternya itu yang aku suka tuh bertemu dengan ibunya. Dia Dia jangan nangis ya. enggak, Suaranya bergetar sih. mohon bertemu dengan nahan lapar di kriuk. Bertemu dengan ibunya yang dia bilang mau ngambil Hainil. Nah itu mau membereskan semuanya. Terus juga dia bertemu dengan paman yang tadi, paman yang Iya, menyukai laki-laki muda itu. Terus Oke. dan dia itu walaupun pamannya mengancam ya, dia tetap kayak ya udah saya jalanin ini nih. Walaupun gimana ya banyak resign karyawannya dan sebagainya. Itu sih aku suka dia menghadapi itu. Sama Rayong sih. Tetap di Rayong karena Rayong itu memberitahu kita tentang luka-luka yang ada. Kayak gitu, bayangin aja kita jadi Rayong pernah dialami pelecehan seksual,
bangkit lagi dan membela orang dengan luka-luka itu mungkin kan berat juga ya. Dan dia juga susah juga untuk menghadapi anaknya tadi kan. Sementara anaknya juga korban kayak gitu. Itu sih aku kayak terasa banget ininya, pergolakan traumanya gitu. Tapi notice nggak yang pembicaraannya Kang Shinji sama ibunya itu kan? Sebenarnya kan ibunya juga nggak mau ya mewariskan Heil itu kepada Shinji dengan kondisi yang udah hancur berantakan gitu kan. Tapi Shinji bilang ya mau gimana pun kondisinya itu memang udah menjadi tugasku. Jadi itu tuh benar-benar yang kayak di pembicaraan dia sama ibunya, dia tuh menyadari kayak kesalahan ibunya tuh juga akhirnya dia yang menanggung gitu, karena kan mereka tuh cuman punya berdua itu satu sama lain, siapa lagi coba, ya itulah keluarga gitu. Oke, kita bahas teori dulu ya. Mungkin kita membahas tentang Park Jeol dulu kali. Kan dia tuh yang lebih duluan kan. Itu dulu sih. Park Jeol gimana keadaannya setelah ini hangus, Ubi? Ya dia Mengenaskan, jadi Kak. abu ya, berakhirnya jadi abu. Mengenaskan. 왜 감당하지도 못하면서 이딴 짓을 벌였나요? Tapi jujur aku suka banget sama actingnya dia. Untuk semua acting aku suka dia. Di Dia tuh drama sebelumnya juga villain bagus, yang Kak. benar-benar Villain kita banget. takut banget liatnya. Kita nggak Di lihat di drama acting. sebelumnya dia lucu. Di ini Kaku lucu tapi yang sama Nam Gong Min, bukan? bukan. Iya, di situ juga ada di drakor yang siapa sih lawan mainnya Song Joong Ki di Vincenzo? Siapa Dia itu? apa main? Vincenzo. Vincenzo. Jong Hye Bin. Iya, Jeon Yo Bin. Itu Jong kan Hye juga Bin. yang sama Nam Gong Min. Song Gong Min juga itu. Iya, yang Bukan, ceweknya. setelah itu. Oh, setelah itu- Incognito. Ah, Miss iya, Incognito. Miss Incognito. Oh Dia iya, bagus iya. juga Dia sih. reunian berarti ya. Oh di situ juga. Nah, actingnya dia di apa namanya tuh Shop for Killer bagus banget. Combo lah dengan acting dia yang ini, karena Mungkin kan emosi. si Jeol ini dia kayak menggambarkan ini loh penjahat. Iya, kan? bener ini ya. Nah, benar-benar menggambarkan yang kayak dia kan mendalami perannya dia gitu loh. Padahal kan kita nggak tahu ya, karena jangan sampai kita mengalami. Tapi dia tuh memberikan gambaran seperti itulah orang-orang yang wujudnya pelaku, yang kayak merasa tidak bersalah, menghakimi korban bahkan gitu, mengintimidasi korban bahkan gitu. Bahkan dia kayak ya pede aja gitu di publik gitu kan. Itu benar-benar dia memberikan gambaran yang real. Aku yang nonton tuh juga ikut merinding gitu loh. Jujur aku suka banget dari semua aktingnya tuh dialah yang top tiernya tuh. Iya, iya. Ternyata ternyata dia di sini nih bukan jadi inti ya. Iya. Aku kira kayak bakal inti, Dia ternyata kayak apa sih enggak. namanya? Bagian Prosekutor. Iya, eksekutor. Terus juga lumayan lemah dia di kejaksaannya. Aku kira kayak dia nih bakal ini nih ada sesuatu nih dilakuin. Oh enggak ternyata. Sebenarnya dia yang paling rapuh ya sih. Iya, betul. Iya. Dia korban mau balas dendam. Terus dimanipulasi Dimanipulasi sama lagi. Ya karena kan dia juga bukan siapa-siapa, bukan yang dari orang kaya, nggak punya koneksi yang luas juga gitu kan, dimanfaatin sama Baek Tae-ju yang sama-sama berangkat dari balas dendam gitu. Kan Baek Tae-ju itu Park Jae-il itu balas dendamnya cuman karena dia nggak terima dicampakkan sama si Rayong aja sebenarnya kan. Kalau beda dengan si Baek Tae-ju balas dendamnya, memang Hae-ilnya salah, cuma cara dia membalasnya itu juga lebih salah gitu. Itu tadi tentang Park Jae-il ya, dia berakhir jadi abu. Iya. Terus teori apa lagi Kak? Han Min-so anaknya. Kemarin kita sempat membeberkan teori Han Min-so itu adalah si anonim bertudung hijau. Iya. Ya, dan ternyata memang Ternyata benar ya. benar. Ternyata memang dia tuh cuman pengen tahu siapa sih ibuku yang sesungguhnya gitu kan. Iya. Dia membutuhkan DNA-nya aja. Dan sebenarnya kemarin kan teori Han Min-so itu juga nyambung di baju bayi. Iya, baju Yang bayi. ditemukan dia sendiri sama Iya. Rayong. Ternyata itu Tebaan kita benar. Bener ya Bener. anaknya. ternyata itu emang untuk dia ya. Aduh, sedih banget. Plot twistnya memang Min-so adalah anak Rayong. 민서 씨 잘못 아닌 거 알아요. 여긴 내가 정리할게요. Dan sebenarnya kita sempat nggak sih ngomong kalau Han Min-so itu bisa jadi dia villain terakhir. Iya. Ternyata bukan ya. Bukan. Dia semi villain aja.
dia dimanfaatin sama villain terakhirnya. Manipulasi gitu. Iya. Itu terus teori apa lagi? Baektaeju. Iya, Baektaeju. Baektaeju lagi. Oh ini, kita kan kemarin sempat ngomong Baektaeju itu adalah dalang dibalik aplikasi Iya, Connect In. ternyata benar. Sangat Emang, benar. tapi lebih dijabarkan lagi ya. Iya. Aku nggak nyangka dia sevillain itu. Iya, kami ngiranya dia cuman pernah produksi aplikasi itu Iya. terus jual. Iya. Ternyata dia jual terus ngarahin untuk ilegal. Dengan Sistem tujuan keamanannya kuat kan sih. Dia pembalasan dendamnya dengan cara yang lebih kriminal. Yang Karena- lebih rumit gitu. Sakit hatinya dia itu tidak bisa dimaafkan dengan cara yang baik-baik mungkin ya. Nah, terus teori polisi. masih Baektaeju deh. Oh, masih Baektaeju gitu. Iya. Yang Baektaeju. persekutuannya dia sama kita ngomongin Kang Shinji sama Baektaeju nggak ya? Shinji sama. Iya. Kang Kang Shinji Shinji sama kan Baektaeju sempat itu Oh sempat iya, menerima bukan persekutuan mereka. menerima ajakan untuk menikah karena kerjasama itu. Terus juga udah sempat kayak arahnya udah mau ke romance nih, ternyata udah jadi nih. Dipelintir Pelintir lagi. Terus juga aku sebenarnya kasihan lihat Kang Shinji ya. Mungkin dia tuh sudah mendapatkan momentum menemukan belahan jiwanya, tapi ternyata orangnya salah lagi guys. Calon Jadi kayak- suami ketiga. itulah. Jadi kayak dia capek nih secara mental untuk kehidupan romance dia yang selalu gagal. Kasihan sih liatnya. Ternyata tidak bersatu ya. Enggak, tidak. Kemarin kan memang Meli tidak berharap bersatu sih. Kalau aku ada harapan. Terus teori apa lagi ya? Yang ini ada polisi sama kejaksaan keterlibatannya di Iya. Connect. Orang-orang di balik ini ya, prostitusi online Iya, ya. klien-klien di Connect itu ternyata orang-orang Sangat besar. gede ya, sangat besar dan masif. Dan ini kemarin aku ingat aku mempertanyakan arahnya Heil. Ternyata memang benar kan Heil itu sebenarnya persekutuan dengan Connect In. Cuman karena Connect In-nya nyerang balik ke Heil, jadinya Heil-nya runtuh deh. Iya. Ternyata memang sampai akhir pun ibunya Kang Shinji itu tidak ada ya ucapan tersiratnya dia sebagai perwujudan rasa bersalahnya gitu kan, kayak udah. Berarti bagi dia emang itu tidak salah ya yang dia Soalnya lakukan dia itu ngerasa dia ngelindungin perusahaan untuk anaknya demi masa depan. demi masa depan. Memanglah ibu itu akan melakukan segalanya, tapi tidak ingat cara yang dia lakukan itu salah atau benar. Yang penting demi anak. Terus apa lagi? Ending 20 kan belum kemarin tuh kan belum terjawab yang 20 tahun lalu itu ngapain. Oh ya, ternyata ya mereka itu berawal dari kisah romansa remaja Iya. yang bertanduk. Bertanduk si Pak Jeolnya. Tapi karena tapi kan itu dah sih kenapa kakaknya dari Pak Jel Baektaeju ini meninggal. itu karena dia udah masalahnya- mengetahui ini Mel, sindikat kejahatan Heil. Kan Heil ini bekerja untuk lini pemerintahan nih. Dan dia tuh memanipulasi pengadilan. Jadi kayak yang harusnya masuk penjara nggak masuk nih. Jadi emasnya dia itu, abangnya dia, emas mengetahui sindikat kejahatannya si Heil. Akhirnya itulah kebongkar, mau kebongkar. Jadi itu menjadi ancamannya Heil. yang di buku telepon itu ya. 그래서 사라진 서지현 통화 목록. 이게 왜 해일 금고 안에 있냐고요. 검찰보단 나한테 더 필요했으니까. 서지현 사건을 덮은 게 해일이었어요? Dia mengetahui sindikat kejahatannya itu. Terus kan dia bunuh diri kan si Mbak itu kakaknya Baektaeju kan? Baektaeju. Sebenarnya nggak. Oh di Dalam Cuman itu tekanan itu dalam tekanan nggak sih? Dia tuh bisa jadi manipulasi dari Heilnya juga soal. Iya. Makanya dia nggak terima banget si Baektaeju-nya ini. Intinya tuh dia dalam pikirannya Baektaeju ini dia sudah Heil ini sudah menewaskan satu nyawa orang gitu yang tidak bersalah. Makanya dia membalasnya dengan cara yang lebih brutal kan. Lebih Karena parah. kakaknya aja meninggal dengan tidak adil gitu bagi dia.
Kan semua yang terlibat di Connect, pejabat-pejabat Iya. dan lain sebagainya kan sudah di ini nih, pada di penjara, dikurung ya, diadili. Cuman kenapa itu bapak itu lolos? Datanya aman Kak. Karena dia tidak menggunakan ini Kak, dia tuh kan dia memang salah satu pengguna Connect-in yang menyediakan layanan ini kan, kasih sayang. Aku nunggu di Atau layanan apa? apa namanya? Layanan itu lah ya. Prostitusi. Nah, masalahnya si siapa namanya tuh? Si pria muda itu Iya. tidak ada bukti dia tuh sebagai korban pelecehannya. Dia memang penggunanya tercantum, tapi kan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia pelaku dari pelecehan seksual terhadap pria muda itu. Buktinya dia hapus. Dan di Heil tuh dia bersih. Makanya dia bisa melimpahkan ke bosnya langsung kan. Korupsi-korupsi Kayak dan cuci gitu. tangan dia. Iya betul. Beneran. Dia udah memprediksi gitu loh kalau posisi dia tuh udah kayaknya bakal goyah gitu. Nah dia ini bedanya sama misalnya kan kalau orang konglomerat di drakor-drakor lain tuh diserahkan ke orang kepercayaannya kan. Nah beda nih dia karena dia mainnya pinter gitu. Jadi kayak makanya dia nih harusnya lolos. Tengok aja di part 2 Iya. Connect-in-nya kan. Walaupun backpage-nya sudah menunjukkan dia menghapus data Connect-in. Hapus doang. Semua data ya, semua data kehapus. Tapi kan bapak itu mendapatkan ini lagi VVIP nggak sih? Tapi bisa jadi dia menghapus Connect-in dan meluncurkan aplikasi baru. Ya bisa. Kan dia memang punya kemampuan untuk bidang teknologi IT-nya. Makanya malah di ending ini memunculkan beberapa teori baru lagi, ya kan? Mungkinkah dia masih hidup? Karena Backteju, menurutku dia masih hidup sih. Iya. Karena yang membuat petunjuknya itu pas Kang Shinji mengunjungi makam kakaknya dia kan. Itu hanya dia yang tahu bentuk-bentuk jebakan-jebakan hama itu memang punya Backteju gitu. Gak ada yang tahu kan. Minso di penjara masalahnya. Berarti dia masih ada itu. 그때 헤어진 가족이었어요. 대학에 간 뒤에야 한국으로 돌아와 누나를 찾았죠. 누나, 내가 왜 이런 일을 해야 했는지. Dan dia tuh menyamarkan kayak seolah-olah dia meninggal. Jadi biar tidak dicari lagi, nggak jadi buronan gitu loh kayaknya. Itu kan cara-cara pelaku kejahatan gitu kan. Nah, bersekutulah dia dengan si Bapak Humpi paling gambreng. Iya. Karena kan belum terjalin tuh. Pas dia bilang harusnya aku ketemu kamu di awal, kata si bapak itu kan. Iya. Tapi kan dia diremehin kan. Kamu tanpa Heil mah bisa apa? Iya. Nah, jadi setelah dibuktikan Heil memang hancur tapi dianya aman dari hukum, kayaknya bersekutu deh itu dia mereka berdua. Jadi lanjut part 2 lah bikin aplikasi. Kayak percakapannya kepotong dari. Iya, kayak Abis itu langsung skip ke adegan lain gitu. ada yang kurang kan. Iya. Nah, itu. Bahan itu ada sih. Langsung disambung dengan kan VVIP itu dapat dah. Langsung disambung dengan mbak-mbak yang ditawarkan VVIP. Yang artis itu Nah, endingnya aku melihat di media sosial. Iya apa? Iya apa? 제가 SNS에서요. Feel the pressure rising. I feel the pressure rising. Apa yang kamu lihat? Tatap-tatapan maksud. Terus ini yang jadi pria mudanya si bapak iya. ini. Bapak itu. Itu tuh dia tuh aktor baru ya, tapi dia debutnya di drama BL juga sih. 2025 dia. Oh, Ini, lanjutlah dengan bukan. bapak nih. Ini bukan. Bukan, Lupa namanya. marganya Yom. Yun Oh. Minyuk. Minhyuk. Yongmin. Marganya ini Oh, langka iya. dah sih. Yong. Yong. Marga langka. Itu dia. Baru aktor debut. baru. Tapi bukan berarti dia terindikasi ya. Iya. Baru debut. 2004 masih. Kayaknya udah ya teori kita. Oke, udah. Saatnya kita merating drakor honor. Berapa yang layak kita berikan? Dari kanan dulu ya. Kalau kami nggak mungkin satu kan. Ih, jamnya. 1 sampai 5. 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 10 kan? 10. 8,9 lah.
Lah, Soalnya kami penasaran, endingnya udah jelas. Oh ya, Endingnya apa nih maksudnya nih? betul. Gantung 8,9. Aku 9/10 karena dengan ending yang menggantung itu ya greget juga sih, jadi lebih menarik gitu. Demi Hyun. Ya, aku suka dengan interaksinya mereka. aku juga 9 karena di drakor ini tuh aku suka alurnya tuh nggak terlalu bertele-tele banget sih. Dia tuh sat-sat selesai. Aku kira tuh kayak ini masalah panjang sampai 4 episode. Wah, ternyata nggak gitu amat. Aku suka genre yang kayak gini. Oke ya, terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor, ngotain aja nggak sih?